Bab 041. Zahira tiba agak terlambat pagi ini. Pukul 9:30, ia baru sampai kafe. Itu pun setelah melalui macet panjang karena nekat menggunakan mobil di jam berangkat kantor yang biasanya memang padat merayap. "Mbak, ada yang cari," kata seorang pegawai Zahira begitu perempuan berlesung pipi itu terlihat. "Siapa?" "Nggak tahu, Mbak," katanya teman Mbak Zahira. "Itu, lagi duduk di meja nomor 28, ucap sang pegawai sembari menunjuk ke arah meja yang terdapat seorang pria duduk membelakanginya. "Makasih ya, infonya," ucap Zahira seraya tersenyum ramah. Pegawai itu balas tersenyum lalu pamit untuk melanjutkan pekerjaan. Zahira lalu menghampiri lelaki tersebut. Ada sedikit rasa heran karena menemukan sosok itu kembali hadir setelah menghilang tanpa kabar di malam diadakannya doa bersama untuk Cakrawala. Kemunculannya yang tiba-tiba lalu perlahan menghilang lagi, memberi rasa asing yang membuat Zahira selalu penasaran akan tujuan pria itu datang dan pergi sesuka hati. "Kak Adit," panggil Zahira ragu. Lelaki itu mendongak kemudian menyunggingkan senyum lebar. "Hai, Ra. Apa kabar?" Ia mengulurkan tangan ke arah Zahira. Sedikit canggung, Zahira menerima uluran tangan tersebut. "Baik, alhamdulillah. Kakak gimana?" "Sama, aku juga baik." Aditya tersenyum kemudian mempersilahkan Zahira untuk duduk. "Kak Adit kok bisa di sini?" tanya Zahira penasaran. Pria di hadapannya kembali tersenyum. "Kangen sama cake pandan ini," ucapnya sembari mengangkat piring yang terdapat 2 potong cake pandan di atasnya. "Memangnya, di tempat lain, nggak nemu?" "Ada. Cuma nggak seenak yang di sini," jawab Aditya. "Oh iya, aku ada sesuatu buat kamu," imbuhnya sembari mengangkat kantongan makanan berlogo restoran terkenal. "Ini apa, Kak?" tanya Zahira yang menerima pemberian Aditya dengan ragu. "Itu makanan buat kamu. Ada American breakfast, sandwich, salad, sama roti bakar." 49. "Banyak banget, Kak," tutur Zahira tercengang dengan isi paper bag tersebut. Aditya nyengir sembari mengusap tengkuknya. "Aku nggak tahu kamu sukanya apa, makanya aku beli itu semua." "Terserah, kamu mau makan yang mana. Sisanya, bisa kamu bagi sama pegawai kamu." Zahira tersenyum ke arah Aditya. Ia tak menyangka bahwa lelaki itu akan membelikan sarapan sebanyak ini untuknya. Walau harus jujur, sebenarnya sarapan ala bule seperti ini bukanlah tipe makanan kesukaan Zahira yang lidahnya sudah terlanjur jatuh cinta pada makanan asli Nusantara. Namun, demi menyenangkan Adit sekaligus menghargai pemberian dari lelaki berkulit putih itu, Zahira akan tetap memakannya. "Makasih banyak ya, Kak. Makanannya aku terima," tutur Zahira lembut. "Makan yang banyak, ya. Badan kamu kelihatan jauh lebih kurus dibanding terakhir kita ketemu," ucap Aditya. Mendadak, Zahira jadi salah tingkah. Apa sedetail itu Aditya memperhatikannya. "Ra, kok ngelamun?" tegur Aditya saat Zahira hanya diam sambil menatapnya lekat. Kenapa, Kak?" Zahira tersentak lalu tersenyum kikuk. Pandangannya ia tundukkan ke bawah. "Makanannya dimakan sekarang, dong," tita Aditya pada Zahira. "Nanti aja, Kak. Aku masih kenyang," jawab Zahira. Aditya menggeleng. "Aku nggak mau tahu. Makan, sekarang," tegasnya tak mau dibantah. "Tapi, aku masih kenyang."
Memangnya, tadi kamu sarapan apa? Seketika, perempuan berhijab pasmina berwarna lilac tersebut jadi kebingungan. Ia pun baru menyadari bahwa tadi pagi, perutnya belum terisi apapun selain teh hangat buatan Aisyah. Itu pun, dipaksa dulu baru mau dihabiskan. Pasti nggak sarapan, kan? Tebak Aditya tepat sasaran. Aku tahu, kabar mengenai proses pencarian Cakra sangat mengganggu kamu, Ra. Tapi, please. Aku mohon sama kamu, jaga kesehatan kamu juga. Kalau kamu sakit, beban Chandra akan semakin bertambah. Aku cuma makan, ya. Pangkas Aditya dengan tatapan syarat akan permohonan. Kamu mau makan yang mana? Biar aku bukain, tanya Aditya sembari mengeluarkan kotak makanan satu persatu dari tempatnya. Yang sandwich, jawab Zahira dengan telunjuk mengarah pada sekotak sandwich yang nampak menggugah selera. Oke. Aditya membuka tutup kotak bening tersebut. Setelahnya, ia menggesernya ke arah Zahira. Selamat makan, cantik. BLUSH. Pipi Zahira seketika memerah mendengar ucapan Aditya. Ia pun makan dengan lahap. Entah kenapa, makan dengan diiringi senyum Aditya, membuat makanan yang disantap Zahira terasa jauh lebih lezat. Padahal, sekali lagi ia peringatkan bahwa makanan ala bule seperti ini bukanlah makanan kesukaannya. Anak pintar. Aditya tersenyum lagi sambil bertepuk tangan saat sepotong sandwich telah tandas Zahira lahap. Kak Adit apaan, sih? Malu tahu. Kata Zahira sambil menatap ke sekeliling. 50. Tak jauh dari tempatnya duduk bersama Aditya, nampak seorang lelaki menatap keduanya dengan bergeming. Lelaki itu terus memperhatikan interaksi Zahira yang nampak tertawa lepas sambil makan dengan lahap bersama Aditya. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pelayan pada pria itu. Oh, enggak. Saya tadinya cuma lagi nyari teman saya. Tapi, kayaknya belum sampai, ucap pria itu sembari mengeratkan pegangan pada rantang yang sedang ia bawa. Oh, kalau begitu, Bapak boleh duduk dulu untuk menunggu temannya. Silahkan, mau pilih di meja yang mana? Tanya pegawai itu ramah. Nggak usah Mbak. Saya nunggu di parkiran aja, kilahnya seraya berjalan keluar. 51. Ra, aku balik kantor sekarang, ya. Udah jam 11 siang, tukas Aditya seraya berdiri dari duduknya sesaat setelah ia melirik jam yang ada pada ponsel mahalnya. Zahira ikut berdiri. Ditatapnya lekat sosok pria mapan berkulit putih yang tengah mengenakan kembali jas yang sempat dilepas tadi. Diam-diam, Zahira mengagumi fisik Aditya yang menurutnya sudah nyaris sempurna sebagai ciptaan Tuhan. Tiba-tiba, terbersit dalam benak Zahira rasa penasaran akan seperti apa jodoh Aditya kelak. Sadar tengah diperhatikan, Aditya mengulas senyum tipis ke arah adik sahabat baiknya tersebut. Biasa aja dong lihatnya. Aditya menegur. Ini udah yang paling biasa, Kak. Zahira yang ditegur berusaha berekspresi sebiasa mungkin. Ah, kenapa juga Aditya harus sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan? Kalau yang natapnya pakai cinta, kayak gimana? Goda Aditya. Sebelah matanya mengerling jahil pada Zahira yang mulai salah tingkah. Kak Adit, ih. Bercandanya jangan gitu dong. Ucap Zahira. Ia melihat kiri kanan. Malu, andai salah seorang pegawainya melintas dan tak sengaja menguping obrolan absurd mereka. Iya.
Aku tahu kok, Ra. Harus jaga batasan sampai masa idah kamu habis, kan? Zahira mendongak. Menatap manik legam Aditya yang nampak berbinar tanpa keraguan. Mulut mungilnya tak mengucap sepatah kata pun. Baguslah, jika Aditya paham pada batasan yang belum boleh mereka langkahi. Mungkin, setelah ini kita nggak akan pernah ketemu lagi sampai 6 bulan ke depan. Netra perempuan berhijab tersebut sedikit membulat. Tentu, ia terkejut karena lagi-lagi, Aditya akan menghilang lagi seperti sebelumnya. Namun, bedanya kali ini dengan cara berpamitan. Aku harus ke Bangkok untuk mengatasi langsung masalah yang ada di cabang perusahaan papi aku di sana. Dan, aku rasa waktu 6 bulan cukup untuk mengatasi masalah perusahaan sekaligus menunggu masa idah kamu selesai dan bisa kembali membuka hati untuk pria lain. Aditya mengancingkan jasnya. Aku harap, aku lelaki pertama yang akan berdiri di antrian pertama sebagai calon pemilik hati kamu yang baru begitu masa menunggumu selesai, Ra. Kak Adit, aku. Jangan bilang apapun, Ra. Cegah Aditya. Senyum terbit di wajah pria mapan tersebut. Aku bukan sedang meminta jawaban untuk perasaan aku ke kamu. Aku tahu, mustahil rasa cinta bisa tumbuh dengan mudahnya di hati kamu untuk pria lain. Di sini, aku cuma mengutarakan caraku berpamitan saja. Agar kelak nantinya, setelah kamu benar-benar bebas, kamu bisa mempertimbangkan perasaan aku terlebih dulu sebelum menerima orang lain yang mungkin saja jauh lebih cepat bergerak mendekati kamu dibanding aku. Hening. Zahira bingung harus merespon bagaimana ucapan panjang lebar Aditya. Aku pergi ya, Ra. Aku berdoa, semoga Cakra akan cepat pulang, tutup Aditya berpamitan. Lelaki itu pun memutar tubuhnya. Berjalan menjauhi Zahira beberapa langkah sebelum ia berbalik lagi. Ada yang ketinggalan, ucap Aditya. Alis Zahira mengernyit bingung. La menoleh menatap meja di sampingnya. Tak ada sesuatu yang berharga yang tergeletak di sana kecuali piring dan gelas kotor juga paper bag yang masih berisi beberapa makanan yang dibelikan Adit untuk Zahira. Lantas, apa yang ketinggalan? 52. Assalamualaikum, Zahira. Salam Aditya seraya melambaikan tangan dengan senyum lebar dan langkah mundur. Seketika, senyum Zahira terbit. Ia baru, dengan maksud, ketinggalan, yang diucapkan Aditya. Waalaikumsalam, Kak Adit, jawabnya balas melambaikan tangan. Rantangnya kok dibawa pulang? Tanya Aisyah pada sang suami. Perempuan bermata sayu itu kemudian mengambil rantang tersebut. Membuka satu persatu untuk mengecek isinya. Isinya masih utuh, kenapa dibawa pulang? Iya. Protes Aisyah. Kalau adek memang belum mau makan, setidaknya rantang ini taruh di mejanya aja. Ngapain pakai dibawa pulang segala? Kalau adek nantinya lapar, gimana? Kan, masakan di kafe, nggak seenak buatan bunda. Chandra melemaskan bahu yang begitu terasa sangat tegang. Susah payah menembus kemacetan ibu kota demi mengantar makanan untuk sang adik, ia malah mendapati pemandangan yang seketika membuatnya begitu sangat cemburu begitu ia tiba. Zahira udah makan pas aku sampai, Bun, ucap Chandra tak bersemangat. Oh ya. Makan apa? Tanya Aisyah antusias. Sekalipun bukan makanan buatannya, setidaknya Zahira masih mau makan. Nggak tahu. Kayaknya dikasih roti lapis sama si anak orang kaya itu, dengkus Chandra yang mendadak sebal jika mengingat tampang Aditya. Anak orang kaya. Siapa? Aisyah mengerutkan dahinya. Itu loh,
Lelaki yang datang pas acara doa bersama untuk keselamatan Cakra. Aditya maksudnya. Tak perlu berpikir lama, Aisyah sudah mampu menebak dengan tepat sasaran. Jawab Chandra setengah hati. Melihat respon sang suami, kini Aisyah mengerti mengapa Chandra pulang dengan wajah kusut dan tubuh lemas. Padahal, saat pergi tadi, sang suami tampak begitu bersemangat. Ayah cemburu sama Aditya. Kepala Chandra yang sedang bersandar di sandaran sofa langsung tegak. Mata tajamnya menatap Aisyah tak suka. Ralat. Maksudnya pada perkataan Aisyah, bukan pada orangnya. Omongan bunda jangan ngelantur, kilah Chandra. Aisyah mendesah samar. Mulai lagi. Kakak pencemburu mode on. Ayah lagi-lagi ngerasa takut adiknya bakal direbut lagi, iya. Enggak. Mana mungkin ayah kayak gitu, sangkal Chandra tanpa mau menatap mata sang istri. Kita hidup enggak cuma setahun 2 tahun, iya. Pernikahan kita udah belasan tahun. Mustahil, bunda belum hafal keseluruhan sikap dan sifat ayah luar dalam. Wanita itu tersenyum. Ia berpindah posisi ke samping suami yang masih setia membuang muka tanpa mau memperlihatkan kekhawatirannya di depan Aisyah. Tadi waktu di kafe, Zahira lihat ayah datang atau enggak? Chandra menggeleng. Masih dengan wajah yang menghadap ke arah yang berlawanan dengan wajah Aisyah. 53. Ada karyawan yang lihat ayah? Tanya Aisyah lagi. Ada. Tapi, dia nggak kenal ayah. Kayaknya pegawai baru, jawab Chandra. Kenapa nggak dititipin aja rantangnya? Ngapain? Zahira, kan udah ada makanan yang dikasih sama si anak orang kaya itu. Nggak mungkin dia mau terima makanan yang ayah berikan, jawab Chandra ketus. Aisyah lagi-lagi hanya mampu tersenyum. Kini, tebakannya makin menuju ke arah pembenaran. Suaminya sedang cemburu. Takut, sekali lagi adiknya akan diambil pria lain dan menghilang tanpa kabar lagi. Apa Zahira kelihatan murung? Murung gimana? Dia malah senyum-senyum gak jelas kayak anak kecil. Ucapan Chandra menggebu-gebu. Terus terang, ia iri melihat adiknya justru tertawa dan mau makan karena orang lain. Bukannya itu bagus. Chandra langsung menatap protes pada Aisyah. Setelahnya, ia kembali membuang muka saat Aisyah menanggapinya hanya dengan alis terangkat. Bunda paham kalau ayah merasa akan kehilangan Zahira sekali lagi. Tapi, ya. Digenggamnya tangan sang suami. Bukannya bagus kalau Zahira bisa cepat-cepat move on dan melupakan masa lalunya yang pahit dan menyakitkan itu. Masa idahnya bahkan belum selesai, Bun. Tegas Chandra. Dan menurut ayah, Zahira nggak paham batasannya. Chandra melengos. Lagi-lagi, ia bungkam dengan pernyataan Aisyah. Suamiku sayang. Aisyah menarik dagu sang suami agar mau menatap matanya. Kali ini, Zahira akan lebih berhati-hati dalam melangkah. Kita tahu, pengalaman yang lalu sudah mendewasakan Zahira begitu cepat. Lalu, apa salahnya untuk menaruh kepercayaan atas pilihannya sekali lagi, ya? Jika kelak Adit yang dia pilih, bukankah tugas kita hanya bisa merestui dan mendoakan yang terbaik? Ayah hanya merasa waktu kebersamaan kita bersama Zahira terlalu singkat, Bun. Chandra tertunduk. Jemari Aisyah yang berada di dagunya ia genggam erat lalu diletakkan tepat di dadanya. 2 tahun berpisah, bukan waktu yang singkat. Dan, belum habis rasa rindu itu,
sekarang sudah hadir lelaki baru yang mungkin akan mengambil adik perempuanku lagi, imbuhnya dengan perasaan gundah. Nggak ada yang akan mengambil Zahira dari kita, iya. Kali ini, jika ayah melepaskan Zahira bersama siapapun jodohnya kelak dengan ikhlas dan penuh doa tulus, maka kita nggak akan kehilangan Zahira lagi seperti dulu. Ingat, 2 tahun terpisahnya kita dengan Zahira, bukan salah Zahira sepenuhnya. Kita pun punya andil. Kita yang lebih dewasa, tapi ego kita nggak kalah tingginya sama yang muda.